Mari kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Ibu dan Bapak. Untuk pertama kami persilakan untuk Ibu Erna. Ibu Eee, Erna. Terima kasih Dokter Haslinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang Bapak Ibu yang kami hormatin. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah segera mengakhiri pandemi Covid ini ya. Nggak Amin. gampang, nggak berat, tapi banyak positif negatifnya yang kita bisa petik dari pandemi ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin lanjut aja bahwa kami dalam hal ini mempunyai kesempatan untuk membahas bagaimana strategis peningkatan kualitas komunitas lanjut usia, yang tentunya ini bisa berhasil kalau ada upaya baik dari para lansia, kemudian keluarga, masyarakat, pemerintah, dan tentunya sistem yang membangun agar para lansia itu bisa lebih produktif dan juga lebih baik lagi kondisinya, baik dari segi kesehatan dan lain-lain. Lanjut. Berikut kami sampaikan lanjut bagaimana tadi sudah mungkin ya disampaikan oleh Pak Ibidin, tapi sekarang saat ini jumlah lansia kita adalah sekitar 27 juta ya, di mana tadi juga disampaikan sasaran dari lansia yang divaksinasi sekitar 21,5 juta. Ini adalah lansia yang betul-betul dalam kondisi sehat ya diperkirakan dan bisa memasuki kriteria untuk divaksinasi. Artinya jumlah kita melebihi beberapa negara yang ada di dunia ya. Ini menjadi salah satu tantangan yang cukup besar buat kita Indonesia, tapi tentunya juga menjadi kewajiban kita bagaimana kita meningkatkan kualitas hidup dari lansia. Tantangan yang lain adalah adanya gaps sekitar 8,8 tahun ya dari umur harapan hidup manusia Indonesia, yaitu sekitar 71,5 tahun, sedangkan di sisi lain adalah umur harapan hidup sehatnya adalah sekitar 62,7 tahun. Nah, ini bagaimana kita berupaya untuk meminimalisir gaps yang ada dan juga tidak saja dari segi lamanya tapi juga dari segi titik berat dari gaps tersebut. Lanjut. Kita paham betul bagaimana kondisi kesehatan lansia pada umumnya, ada masalah fisik, ada masalah ada masalah ekonomi finansial, ada masalah psikososial ya, dan juga tentu berkaitan dengan masalah pendidikan di sini sangat berpengaruh terhadap kondisi dari para lansia itu. Walaupun katakanlah sebagian dari para lansia itu memiliki multimorbiditas dan nanti mungkin akan dijelaskan oleh Dr. Rina bagaimana terkait dengan sindroma geriatri yang telah dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan agar terjadi penata laksanaan yang lebih komprehensif kepada lansia dan juga santun lansia utamanya. Tapi di sisi lain juga kita banyak menemukan sekitar 76,2% kalau nggak salah 76,6% lansia itu sesungguhnya adalah mereka memiliki kemandirian dan 24% mereka mengalami ketergantungan dari yang ringan dari yang ringan sampai dengan yang berat, dan yang sedang sampai berat inilah mereka-mereka yang membutuhkan orang ketiga dalam mendampingi hidupnya sampai sisa hidup yang dimilikinya. Di sisi lain ada masalah juga terkait dengan imunosense skin dari para lansia tersebut. Lanjut. Bapak Ibu yang kami hormatin, berikut adalah masalah kesehatan lansia. Saya tidak akan menjelaskan secara detail ya. Saya minta maaf tadi ternyata 74,3% ya. Kemudian di sisi lain juga yang saat ini yang betul-betul kita berupaya untuk melakukan berbagai pencegahan adalah terkait dengan demensia. Yang mana kita paham betul ketika katakanlah ada satu orang menderita demensia di satu rumah, maka tentu akan menjadi masalah yang cukup besar di rumah tersebut. Nah, bagaimana kami bersama dengan lintas program terkait dalam hal ini kesehatan jiwa dan juga
berbagai organisasi AJI terutama yang ada di Indonesia melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya demensia atau bagaimana terkait dengan tata laksana demensia baik di tingkat keluarga, di tingkat masyarakat dan seterusnya. Ada sekitar 1,2 juta demensia di Indonesia pada tahun 2015 dan diperkirakan akan terus meningkat menjadi 4 juta di tahun 2050 ya. Ini hampir sama dengan jumlah penduduk yang ada di Provinsi Bali. Lanjut. Tadi sudah disampaikan, saya tidak akan menjelaskan, tapi intinya adalah ya, kalau tadi Pak Abidin menyampaikan terkait dengan lansia yang meninggal, memang angkanya paling tinggi ya, malah di awal-awal itu sekitar 50%-an, tapi tadi disampaikan menurun menjadi 40% dibandingkan dengan jumlah total yang meninggal dari penduduk yang mengalami COVID ya. Kita berharap bahwa ini angkanya akan terus menurun dan jumlah yang divaksinasi itu terus meningkat ya. Telah dilakukan berbagai upaya sebetulnya terkait dengan lansia yang bisa divaksinasi, tapi ternyata salah satu kendalanya tadi kan hanya beberapa yang memiliki ya, hanya sekitar 6% yang memiliki gadget. Tapi di sisi lain justru para lansia ini yang gampang termakan oleh hoax ya. Jadi oleh itulah sebabnya bagaimana kita berupaya ya, sama-samalah kita berupaya, semua pihak berupaya bahwa peran keluarga, peran masyarakat itu menjadi sangat penting untuk menyampaikan informasi yang paling benar tentunya terkait dengan COVID-19 ini dan juga terkait dengan manfaat vaksinasi kepada para lansia. Karena kita paham tadi bagaimana berbagai kemunduran yang dialami oleh para lansia tentunya akan berpengaruh terkait dengan informasi yang diberikan. Lanjut. Berikut adalah bagaimana kebijakan pelayanan kesehatan lanjut usia. Berikut. Bapak Ibu yang kami hormatin, ini adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan di program Kementerian Kesehatan yang melakukan sesuai dengan pendekatan siklus hidup. Kita paham betul bahwa untuk menjadi lansia yang sehat perlu dilakukan berbagai upaya sejak anak di dalam kandungan atau sejak ibu hamil ya. Tentu ibu hamil pun nanti kondisinya apa yang dihasilkan anak di dalam kandungannya juga sangat tergantung dengan bagaimana kondisi pada saat dia remaja. Nah, dari hasil studi yang dilakukan ternyata memang anak-anak yang dilahirkan sehat dengan berat badan 3 kilo ya, 3.000 gram dan juga panjang badan lebih dan sama dengan 50 cm. Dan jika katakanlah setiap tahapan siklus hidup yang tertera di dalam slide ini diberikan dengan baik, katakanlah dicukupi, kemudian dia hidup juga dalam lingkungan yang menyenangkan dan seterusnya, ternyata memang sangat berpengaruh terhadap kualitas kesehatan pada saat dia lansia. Jadi meminimalisir atau memperpanjang usia untuk dia mendapatkan penyakit degeneratif dan juga mencegah beberapa penyakit yang memang bisa dilakukan pencegahan. Adapun pelayanan kesehatan pada lansia merupakan upaya promotif dan preventif ya. Kemudian bagaimana pelayanan kesehatan santun lansia yang diberikan baik katakanlah di posyandu lansia yang saat ini jumlahnya mungkin hampir sekitar mungkin nanti kalau saya nggak salah itu sekitar 140 ribuan ya, dan kami sudah melakukan integrasi dengan Posbindu PTM yang juga dikembangkan oleh salah satu program di Kementerian Kesehatan. Kemudian di level tingkat keluarga dan masyarakat pun telah dikembangkan home care ya, long term care ya, meningkatkan kapasitas keluarga, anggota keluarga maupun kader untuk memberikan pelayanan pada para lansia yang membutuhkan pelayanan perawatan. Kemudian
dilakukan juga pelayanan yang komprehensif dan terintegrasi di tingkat level rumah sakit. Dan tentunya untuk meningkatkan kualitas hidup ini di setiap siklus kehidupan akan dilakukan berbagai upaya promotif dan preventif, termasuk dilakukan screening baik pada bayi, kemudian pada pada anak dan juga pada usia dewasa yang akan dimasukkan di dalam sistem jaminan kesehatan. Lanjut. Bapak Ibu yang kami hormatin, tadi hanya memperjelas sebetulnya ya apa yang disampaikan sebelumnya ya. Jadi di sini kita bisa melihat upaya-upaya yang dilakukan ya, screening kesehatan tadi, juga pemberdayaan lansia, integrasi posyandu lansia dan PTM sebagaimana yang disampaikan, dan juga bagi lansia sakit dilakukan berbagai upaya ya, baik di puskesmas, di rumah sakit, dan juga pelayanan perawatan jangka panjang atau long term care yang sebagaimana kami sampaikan. Beberapa langkah yang dilakukan untuk memberikan pelayanan long term care ini adalah melalui penguatan caregiver informal dan juga pemenuhan caregiver formal. Ini biasanya diberikan kepada para perawat yang ada untuk meningkatkan kualitas dan kualitas kompetensi mereka dalam melakukan perawatan. Dan ternyata memang caregiver yang kita didik atau katakanlah dilatih oleh Kementerian Kesehatan itu juga banyak digunakan baik ke Jepang maupun ke Belanda dan juga di beberapa negara lainnya. Kemudian dilakukan penyusunan standar regulasi terkait dengan wahana PJP, kolaborasi dengan Bappenas dan juga berbagai organisasi yang konsen terhadap para lansia, dan kita harapkan dengan demikian maka lansia akan bisa meningkatkan, paling tidak meminimalisir keluhan dan juga kesakitan yang dialami, dan juga seandainya pun dia sampai katakanlah meninggal, dia akan lebih baik lagi dibandingkan yang tidak terurus. Dalam hal ini saat ini starting dalam proses ya, kami membuat sistem kohort lansia terintegrasi dalam kohort siklus hidup ya, karena kebetulan Direktorat Kesehatan Keluarga mengurusi dari bayi baru lahir, dari ibu hamil sampai dengan lansia ya. Saat ini kohort lansia ini sedang dikembangkan sehingga kita harapkan setiap para lansia ini terekam data-data mereka ya, kemudian bisa digunakan oleh siapapun untuk mendapatkan gambaran para lansia. Kemudian kesehatan reproduksi lansia yang memang kita berikan, tapi maaf saat ini memang lebih baru berkembang dengan baik untuk di daerah-daerah bencana. Kemudian dan kita juga mulai mengembangkan, kita mulai masukkan di dalam posyandu dan seterusnya. Kemudian pelayanan kesehatan lansia dengan disabilitas telah dikembangkan juga walaupun belum selesai ya. Kemudian terkait dengan pembicaraan dengan berbagai lintas sektor terkait dengan sistem pembiayaan dan asuransi jangka panjang atau long term care. Nah, ini merupakan suatu PR besar ya, dan memang sudah masuk ya di dalam agenda pemerintah Indonesia, dan tentunya walaupun katakanlah membutuhkan tentu effort yang cukup besar, mengingat katakanlah belum banyak orang Indonesia yang terpapar dengan suatu sistem asuransi jangka panjang ini. Lanjut. Bapak Ibu yang kami hormatin, berikut adalah kegiatan screening deteksi dini pada pralansia dan lansia, baik di posyandu lansia maupun yang terintegrasi dengan posbindu PTM ya. Di sini pada posyandu lansia merupakan
salah satu bentuk UKBM sebagai wadah pelayanan kepada lansia di masyarakat. Dan juga merupakan proses pembentukan dan pelaksanaan yang dilakukan oleh masyarakat, baik itu LSM, lintas sektor, swasta, organisasi sosial, organisasi masyarakat, dan lain-lain. Adapun pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh kader yang didampingi oleh tenaga puskesmas dengan pelayanan kesehatan yang menitik beratkan pada upaya promotif dan preventif serta deteksi dini. Jadi pada kegiatan posyandu lansia ini ada orang puskesmas yang hadir di situ ya, tapi untuk posbindu PTM memang semua dilakukan oleh kader ya. Jenis pelayanannya meliputi pemeriksaan baik terkait dengan tingkat kemandirian, status mental, status gizi, tekanan darah, pemeriksaan fisik, lab sederhana yaitu kolesterol, gula darah, dan asam urat. Ya tentunya tidak setiap datang ya, tapi untuk yang memang mereka menderita maka kontrol untuk setiap kali itu bisa dilakukan di puskesmas. Artinya posyandu lansia ini tentu merupakan salah satu jejaring dari puskesmas. Kemudian kegiatannya tadi juga berupa penyuluhan, bisa juga merupakan kunjungan rumah untuk lansia-lansia tertentu. Kemudian pemberian PMT penyuluhan yang merupakan inisiatif dari masyarakat setempat. Kemudian aktivitas fisik senam lansia, kemudian bisa juga merupakan pemberdayaan dalam arti kecil ya, untuk meningkatkan kreativitas dari para lansia dan juga mengisi waktu dari mereka. Dan juga ada juga kegiatan rekreasi yang dilakukan oleh beberapa posyandu lansia. Bapak Ibu yang kami hormatin, pada dasarnya kami sudah memiliki buku kesehatan lansia. Namun katakanlah karena keterbatasan alokasi dana yang ada, maka buku lansia ini tentu tidak dicetak untuk semua para lansia sebagaimana buku KIA. Kalau buku KIA kita mencetak untuk semua ibu hamil, para lansia, sedangkan buku kesehatan lansia ini adalah kita mencetak dan diberikan hanya untuk memfasilitasi daerah untuk mencetak dengan alokasi dana mereka sendiri. Lanjut. Berikut adalah beberapa gambaran foto posyandu lansia ya, yang tentunya dilakukan di berbagai daerah dan juga kegiatan pemodelan terintegrasi lintas program dan lintas sektor kesehatan lansia. Kita bisa melihat bagaimana aktivitas dari kader dan juga tenaga kesehatan walaupun dalam kondisi pandemi COVID seperti ini. Namun mereka tetap melaksanakan dengan menerapkan secara ketat protokol kesehatan. Lanjut. Nah, ini adalah gambaran puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan santun lansia dan posyandu lansia data tahun 2020 tahun 2019 ya. Kami mohon maaf, ini adalah data yang kami peroleh dan kami terus saat ini dalam proses mengupdate mengingat katakanlah berbagai kondisi yang ada. Bapak Ibu lanjut. Ini adalah pelayanan lansia di Panti Lansia, Panti Warda yang merupakan salah satu bentuk kolaborasi antara Kementerian Kesehatan dengan Kemenkes. Di sini Puskesmas melakukan pembinaan dan pelayanan kesehatan secara berkala ke panti lansia yang ada di wilayah kerjanya minimal 1 kali dalam sebulan. Dalam bentuk penyuluhan kesehatan, latihan fisik, screening, deteksi dini penyakit, kemudian pemeriksaan lab sederhana, pengobatan, konseling, dan juga bisa melakukan rujukan apabila ada yang sakit untuk dirujuk ke puskesmas maupun ke rumah sakit. Lanjut. Ini adalah salah satu bentuk pemberdayaan lansia dalam meningkatkan status kesehatan keluarga dan masyarakat. Kita bisa melihat bahwa
dengan dilakukan aktivitas fisik kepada mereka, kita harapkan mereka lebih, katakanlah, lebih bahagia, kemudian didampingi oleh anggota keluarga yang anggota keluarga yang mempunyai aktif dalam mendampingi mereka sehingga mereka bisa menjalani hidupnya dengan lebih baik lagi ya. Jadi harus dipahami betul bahwa peran keluarga sangat-sangat penting bagaimana dia mengisi hidup para lansia itu agar tetap bahagia sehingga mereka mempunyai harapan hidup dengan lebih baik. Lanjut. Berikut adalah terkait dengan bagaimana meningkatkan akses dan kualitas puskesmas Santun Lansia. Bapak Ibu yang kami hormatin, kami perlu kami sampaikan bahwa program dari Kementerian Kesehatan dan juga tentunya dilaksanakan oleh puskesmas provinsi dan juga di tingkat kabupaten kota adalah melaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas dari puskesmas, baik dalam upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, dan juga rujukan yang mana dilaksanakan agar meningkatkan kualitas dari para lansia di wilayah kerjanya. Hal ini dilakukan bekerja sama dengan lintas sektor dan organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha ya, dan juga dan ini sudah banyak contohnya di beberapa daerah. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana kita berupaya mengkoordinasikan justru lintas program yang ada di Kementerian Kesehatan agar terintegrasi sampai implementasinya di level tingkat bawah. Kemudian di sisi lain juga melakukan kegiatan proaktif, dan ini adalah tujuannya agar mudah lebih terakses oleh para lansia tersebut, selain mudah diakses dan juga tentunya mempertimbangkan dari segi keamanan. Nah, ini merupakan salah satu kelebihan di masa pandemi COVID ini. Dan juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita mengajak pemikiran bagi tenaga kesehatan di level tingkat pemberi pelayanan kesehatan di level tingkat bawah adalah untuk berpikir secara komprehensif dan berkesinambungan. Lanjut. Nah, ini adalah beberapa contoh yang bisa kita adopt terkait bagaimana sih sebetulnya puskesmas yang disebut dengan puskesmas Santun Lansia. Di sini yang penting adalah one stop service ya, yang meliputi semua dari mulai pendaftaran sampai dengan mendapatkan pelayanan dan juga pulang ya, dan untuk segala kebutuhan pelayanan bagi para lansia, dan juga fasilitas sarana dan prasarananya memang disesuaikan dengan kondisi para lansia ya. Demikian juga ada tempat untuk mereka melakukan aktivitas. Fasilitas kita bisa melihat bagaimana fasilitas dari kamar mandi dan juga ketersediaan kursi roda untuk memudahkan mereka dalam menjalani pemeriksaan dan lain-lain. Lanjut. Bapak Ibu yang kami hormatin, ini adalah salah satu kolaborasi antara lintas program di Kementerian Kesehatan, dalam hal ini Direktorat Kesga, kemudian juga dengan Badan PPSDM, dan tentunya dengan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan rujukan dalam penguatan pelayanan geriatri terpadu di rumah sakit. Ya, saat ini dan yang tidak kalah penting adalah tentu dukungan dari para profesi, baik dokter spesialis penyakit dalam dan spesialis geriatri dan juga perawat geriatri. Ini adalah merupakan tim multidisiplin yang bekerja sama interdisiplin dalam menangani masalah kesehatan lanjut usia dengan prinsip tata kelola pelayanan terpadu dan paripurna, dengan mendekatkan pelayanan kepada pasien lanjut usia. Tentunya merupakan satu tim yang memang di-ACC oleh Direktur Rumah Sakit
yang terdiri dari ketua dan koordinator pelayanan yang merangkap dengan anggota. Di sini ada untuk tingkat yang paling sederhana, minimal adalah dokter spesialis penyakit dalam dan dokter spesialis lainnya sesuai dengan jenis pasien jenis penyakit yang diderita oleh para lansia sebagaimana tadi sudah disampaikan di depan. Dan juga yang ketiga adalah dokter, kemudian adanya perawat, adanya apoteker, tenaga gizi, fisioterapis, dan okupasi terapis. Pada tahun 21 ini orientasi pelayanan geriatri di rumah sakit telah dilakukan dengan Pergemi. Tahun-tahun sebelumnya sudah juga dilakukan di beberapa rumah sakit. Kalau nggak salah ada sekitar 198 rumah sakit sebelum tahun evaluasi tahun 2019 ya, dan kita harapkan terus bertambah semakin lama karena ini sudah masuk di dalam akreditasi rumah sakit, sehingga minat dari para rumah sakit untuk menyelenggarakan itu juga semakin meningkat. Termasuk adalah beberapa kelompok rumah sakit swasta yang bersama-sama ingin menyelenggarakan kegiatan pelayanan geriatri terpadu di rumah sakit. Lanjut. Waktu kita, Bu. Oke, ini gambarnya aja ya, lanjut aja. Oke. Lanjut ya. Lanjut, ini home care, long term care ya, ini beberapa kegiatan yang dilaksanakan. Memang ada nyata, memang di lapangan. Lanjut. Lanjut. Dan ini adalah paket pelayanan awal minimum kesehatan lansia pada situasi krisis akibat bencana yang terintegrasi dalam klaster kesehatan reproduksi. Ya, jadi kami melakukan menginsertkan pelayanan-pelayanan bagi para lansia yang tadinya sebelumnya tidak ada. Lanjut. Nah, ini adalah berbagai pedoman yang sudah ada. Tentunya ada yang untuk rumah sakit, ada yang untuk puskesmas, untuk tenaga kesehatan, dan juga ada yang dipegang untuk para lansia itu sendiri. Ya, kita harapkan maka akan lebih lebih tertata, lebih banyak lagi hal yang bisa kita berbuat bagi para lansia. Lanjut. Lanjut. Ini kebijakan pelayanan lanjut usia ya, terkait bagaimana untuk pelayanan rujukan dan juga pelayanan primer ya, yang kita bisa melihat secara berkesinambungan dan terintegrasi dan lebih mengutamakan keselamatan dari para lansia. Diawali dengan adanya triase yang dilakukan dengan melakukan komunikasi melalui telepon dan seterusnya. Lanjut. Nah, lanjut. Bahkan dalam kegiatan ini juga dilakukan pengantaran untuk obat bagi para lansia. Lanjut. Nah, ini adalah posyandu ya. Jadi hanya gambaran aja bahwa memang ini dilaksanakan di lapangan. Lanjut mungkin. Ini home care ya tadi, lanjut. Mungkin ini saja cukup ya. Dan ini adalah berbagai upaya kolaborasi kami dengan Kemensos bagaimana mencegah penularan COVID di Panti Werda, di nursing home, dan juga di senior living ya. Kita memahami betul bahwa sesungguhnya senior living di Indonesia cukup besar ya, cukup banyak ya. Demikian juga dengan Panti Werda, dari yang sederhana sampai dengan level yang paling tinggi ya. Bahkan ada yang 1 bulan itu 38 juta per bulan. Ya, ada yang 28 juta, ada yang bayarnya harian, per harian, ada yang 650.000 sampai dengan 1 juta dan seterusnya. Nah, itulah gambaran bagaimana sesungguhnya perhatian kita kepada para lansia memang cukup besar. Mungkin itu saja, hanya lanjut aja Mbak. Lanjut ini. Nah, ini tantangan dan harapan. Tentunya yang paling penting adalah bagaimana kita berupaya untuk melakukan berbagai kegiatan yang terintegrasi di lapangan ya. Tidak penting siapa yang menjadi leader ya, tidak ada leader di dalam hal sini, tapi pola berpikirnya adalah bagaimana kita berupaya untuk memenuhi kebutuhan dasar dari para lansia itu dan berperan apa. Kemudian yang tidak kalah penting yang tadi sudah disampaikan adalah terkait dengan
sistem asuransi jangka panjang dan juga yang di masa pandemi COVID ini adalah terkait dengan modifikasi pendekatan pelayanan kesehatan dari para lansia tersebut, mengingat katakanlah lansia sebagian memiliki penyakit kronis yang tentunya membutuhkan screening dan juga pelayanan yang terus-menerus. Demikian Bapak Ibu yang kami hormatin, mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran kepada kita semua apa saja yang telah dilakukan Kementerian Kesehatan bersama dengan lintas sektor, lintas dengan dunia usaha, bahkan dengan beberapa SLN dan lain-lain. Tentunya keberhasilan pelayanan kepada lansia itu merupakan kerjasama yang cukup besar dan juga yang tidak kalah penting bagaimana kita berusaha untuk memperkuat keluarga dalam memberikan yang terbaik bagi para lansia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Erna, sangat bermanfaat barangkali untuk kita semua yang mendengar bahwa lansia sudah sangat diperhatikan oleh pemerintah.